Loh, Cak Nun tadi bilang akal penting itu nipu kalian. Dia tahu bahwa akal ada batasnya. Aku ngaji nggak perlu arti. Dan ngajiku sak karepku. Amanar rasulu bima unsila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Nek salah ojo bener iku sak karepku. Qalu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa kutubihi. وقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Karena aku bukan orang pesantren, jadi aku nggak terjajah oleh nada-nada Arab. Jadi nggak harus Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minin. Qalu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wa qala sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Gak gitu. Aku wong Jawa kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Mbuh terusane ya aku lali. Pokoke kira-kira ngono. Wong aku tarhimku juga gak kaya Cak Nun. Tarhimku kan kalau Cak Nun kan dia kan seolah-olah bebas tapi sebenarnya terjajah Arab. Assalatu wassalamu alaik. Ya kan? Terus ya. Terus sana ya. Mengetel. Enggak. Kalau. Terus sana ya, Pak. Enggak, aku mau nada Jawa, gimana nada Jawa? Itu kan orang Mesir itu. Aku tahu dari Mesir nonton Cak Nun ngomong di YouTube. Salatu wassalam ada malaik. Ya imam al-mujahidin. Ya Rasulullah. Ya kan? Ini aku enggak. Assalatu wassalamu alaik. Ya imam al-mujahidin. Ya Rasulullah. Merdeka. Ngerti kui. Terus kok bisa umroh, aku juga nggak tahu tiba-tiba disuruh umroh sama Buya. Wong aku sebelum itu kampanye di mana-mana naik haji itu haram kok. Lo serius? Aku selalu bilang kalau naik haji untuk kasus Indonesia, tapi kalau duit naik haji 30-50 juta itu ditabung, wes gak perlu investasi kok Mas Adi tadi bilang. Gak perlu investor-investor asing itu. Itu bisa untuk membangun sekolahan, membangun jalan raya, membangun listrik dan lain sebagainya. Ya kok ndelala tidak umroh yuk. Kok yo manut aku. Begitu aku nonton Ka'bah, jancuk yuk. Memang bagus. Orang orang hitam tuh rasanya muter, orang Jepang, orang mana. Dan aku duduk di Masjidil Haram yang ngeliatin. Sebelum berangkat itu ada asistennya orang sana mungkin disuruh Buya atau apa ngasih tahu aku di mobil, nanti bacaannya kalau gini, kalau pas kita tawaf gini. Aku bilang wes Mas enggak usah Mas, aku tak mau coba karep-karepku dhewe mau coba.
Umroh, digunting rambut. Ya. Tapi ya itu guyon, itu kalian pasti tahu. Saya menghargai Cak Nun karena Cak Nun pasti nggak laku di TV. TV itu pasti ustadz-ustadz yang ngomong haram halal. Pasti itu yang laku. Karena apa? Nek, aku mau jujur, mungkin karena rakyat Indonesia masih banyak yang goblok. Kenapa kok banyak yang goblok? Ini Mas Adi. Karena kita satu-satunya negara, hampir satu-satunya negara yang nggak ada seleksi alam. Nggak ada musim dingin. Nek. Musim enak terus. Nang jopo, kue miskin, kue goblok, mati tenan kue. Lah kan kini gak mati-mati, kan musimnya nggak. Jadi wong goblok urip kabeh. Nah disitulah ulama-ulama halal haram itu muncul. Loh di sini ini kalian lumayan, tapi kalau 250 juta, itu sing goblok sampai sing pinter ono kabeh. Kalau di Kanada yang sampai minus sekian derajat, ya aja, saya nggak di Indonesia berang itu, nggak punya akal, nggak punya tabungan, nggak punya, saya kira mati nang mobil, pemandu kademen. Dek kene sapa sing kademen? Hidup semua, makanya saya enggak, kadang-kadang kalau ketemu Gus Plus sampean selalu orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan itu justru celaka karena kita enggak diseleksi. Angel lu ngomong makrifat ngene nang TV. Lo iya. Sing paling laku nang TV wudu itu. Ngomong kayak Cak Nun ae angel. Wudu itu sebenarnya yang disucikan apanya? Bukan fisiknya, tapi batinnya. Cak Nun kan biasanya ngomong gitu. Susah dang TV ditangkep kayak ngono. Kalau nggak percaya, nek sampean ngentut, sing diusap duduk selitmu kan. Cak Nun kan sering ngomong gitu kan. Wah, angel lang TV rek. Wong nek ngentut sing di wudunya bukan nggak cebok. Berarti batin kan. Tapi kan susah ngomong gini di TV. Makanya saya anggap ini oasis. Dan saya senang pada Cak Nun karena beliaulah satu-satunya yang melihat bahwa Tejo itu hidupnya cuma acting. Itu saya dengar pertama dari Cak Nun dan saya baru sadar iya. Kenapa? Loh aku ngomong nang TV, kayaknya koruptor kayak aku acting deh. Karena aku sadar nggak ada koruptor, nggak ada kehidupan. Iki sastra jendra. Iki yang Cak Nun tadi bilang nggak ada hitam putih. Coba nggak ada koruptor, nggak ada demonstran, nggak ada demonstran Metro Mini nganggut apa? Loh. Tetapi kenapa aku teriak? Karena aku mendefinisikan diriku sendiri sebagai pengamat. Sebagai pengamat aku harus kanyang korupsi. Sikat. Walaupun aku tahu itu garisnya Gusti Allah. Tapi soal saya tidak masuk TV Jo, mohon maaf. Saya yang tidak mau Jo. Saya hanya mau TV lokal. Lokal, betul-betul lokal. ADTV, ATV, yang lokal-lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersodakoh. Kiai Kanjeng bersodakoh, jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara, syuting, dimuat. Dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Salah nangkep sampean ya. Ngene lho. Aku nggak ngomong, nggak masuk TV, nggak ngomong gitu. Masyarakat sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap nerima ceramah sampean. Siap. Ngono lho. Siap. Makanya industri nggak nyerap. Nggak. Siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia mereka siap. 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya. Siap mereka. Mereka tidak ada yang goblok. Ya, aku nggak setuju. Ini bukan yang goblok. Enggak hanya di sini. Kita tiap hari kemana-mana, Jo. Dan bukan orang Ma'iyah. Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, enggak ada masalah, enggak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejati. Bukan hanya dikenduri cinta loh ini. Bukan hanya dikenduri cinta. Kita kemarin di Boyolali sampai jam 1, dari jam 8. Enggak ada masalah kok, dengan 45.000 orang enggak ada masalah, mereka tahan. Tidak ada masalah. Jadi nyuwun saya ujo, soal itu bukan kalau anak KC saya jam 3 mau tapi masyarakat TV. Ya saya kadang-kadang kepingin buktikan aku tak standing comedian.
3 jam. 3 jam. Kalau ada yang bergerak, tak santet. Nggak, maksudku mergo tak santet. Ya, ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu gampang. Nggak ada yang pergi. Karena mereka mencari sesuatu yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Nggak akan pergi mereka. Ini mau sampai jam 6 kuat toh? Dan itu tidak hanya berlaku di Maknya, dimanapun. Yang tidak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolresnya. Arek-arek, beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah sudah, tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum, saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa harus di channelnya dipindah, kalau gini maka terus dibikin acara gini-gini supaya orang tidak pindah channel. Buktinya saya 8 jam non-stop gak pindah channel. Ya, tolong pelajari di daerah sana Jo kalau soal ini loh. Ini soal kebenaran komunikasi, karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional. Dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau nyuwun sewu, saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa ya banyak yang harus saya buktikan. Gitu loh. Gak ono apa rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal ngono ta. Terus gak ono wong njaluk salaman ngono ta ya. Saya ingin membuktikan bahwa komunikasinya Allah itu tidak hanya lewat mata dan telinga. Saya masuk ke dalam gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Arep ngopo kowe? Iki nek ngene iki suwe-suwe TV Kromo ya nek ngene carane. Kayak teman-teman sekalian mohon maaf ya, pokoknya ini semua ini kalau diteruskan menjadi kegagahan. Dan gagahan itu tidak boleh. Yang gagah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai sekarang Cak Nun belum menjawab pertanyaan saya. Yaitu, ini bener. Cak, ini belum dijawab, selalu menghindar. Cak, ngencuk bojone wong hukumnya apa, Cak? Belum dijawab. Sampai sekarang, aku heran. Itulah untungnya Allah memberi fenomena yang namanya puasa. Tidak semua hal yang kita ketahui kita ungkapkan. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Justru pertanyaan itu ada yang jawabannya adalah bukan jawaban. Ngono Jo, iki kayak kan ya. Begitu saya menjawab, dia menjadi bukan jawaban. Karena jawabannya adalah saya tidak menjawab itu. Loh Jo, ngerti tak? Gitu tak? Bahkan kalau diterusin ya, makanya tadi saya bilang, kamu nggak butuh iman, kamu sudah menyatu sama Allah dan seluruh hidupmu itu pertimbangan nomor 1 Allah. Kamu nggak perlu iman lagi. Kamu sudah teh manis, nggak perlu tambah gula lagi. Iman itu kan proses perjuangan. Makanya untuk ikhlas, ya, malam hari ini yang harus kita amati, jangan sampai mengurangi keikhlasan Anda dan saya, Tejo dan semuanya. Karena Anda jangan jadi orang ikhlas kalau tidak kuat menanggung bebannya. Karena orang ikhlas itu terpaksa kadang-kadang cacat-cacat keikhlasannya. Kenapa? Kalau orang ikhlas memberitahukan bahwa dia ikhlas, orang menjadi tidak percaya dia ikhlas. Batal juga ikhlasnya. Tapi kalau kamu tidak bilang kepada orang itu bahwa kamu ikhlas, dia akan melakukan kamu sebagai orang yang tidak ikhlas. Angel ikhlas itu. Gak diomongno karo, diomongno batal. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah tidak ada jawaban itu jawabannya. Kon niku lak njaluk fatwa to kon iki. Nang MUI gak wani, pokoknya Cak Nun mantuk sipi, ngono karepe iki arek. Dobol arek itu.